Sahabat terkasih, hari ini tim UKM Aufi sedang mendapatkan kesempatan berkunjung di komunitas anggur Depok dengan acara utama kongko-kongko dengan Kang Warso dari Jawa Tengah, dari Cilacap. Kang Warso dianggap sebagai guru besarnya komunitas pengangguran, lalu banyak hal yang bisa disampaikan oleh Kang Warso untuk penggemar anggur. Semoga saja apa yang diperoleh ilmu dari tokoh pengangguran ini akan menjadi bekal para pengangguran lain, sehingga di dalam waktu-waktu yang akan datang, anggur di Indonesia akan menjadi salah satu buah yang utama, menjadi buah yang sangat dicintai oleh masyarakat di Indonesia. Kepada sahabat terkasih, silahkan ikuti terus channel UKM Aufi supaya mendapatkan informasi banyak tentang pengangguran. Oke, saya serahkan semuanya pada Kang Warso. Nanti ada answer and question, question and answer ya. Bolak-balik mau dua. Kalau bahasanya susah tuh, saya jarang makan roti. Boleh tanya jawab apa aja. Yang sulit-sulit ini Kang Warso kelas kalibernya kaliber kelas tinggi. Jangan tanya yang mudah. Kang Warso sebutkan anggur-anggur yang mudah berbuah, nggak dapat kopi rimba ya, nggak dapat. Ini ada kopi rimba. Untuk yang penanya dapat kopi rimba. Pertanyaan bagus, sarung goreng bagus banget. Kaos lengan panjang. Baik, terima kasih Pak Tri. Nah, kalau untuk ngomongin media sendiri, sebenarnya di YouTube juga sudah ada banyak. Mungkin nanti lebih ke apa namanya ya, lebih pengembangannya. Nah, untuk yang kalau komposisi saya biasa pakai itu campuran antara sekam bakar, terus sekam mentah ada sama bumbu kacang. Itu aja tiga yang biasa saya pakai, nggak pakai tanah. Jadi supaya lebih praktis dan lebih standar, jadi bisa diaplikasi di mana saja dengan hasil yang sama. Untuk perbandingannya 1:1:1. Nah, setelah dari komposisi itu yang paling penting adalah proses pengolahannya. Jadi kalau istilahnya medianya ini harus matang, sudah melalui proses fermentasi. Itu berapa lama? Kalau di saya biasanya ambil angka di 3 bulan. Jadi media tanam paling nggak 3 bulan sebelum penanaman. Atau jika untuk pembibitan atau untuk tanaman yang banyak, kita bisa stok produksinya dalam jumlah yang banyak supaya ketika kita akan menanam medianya sudah siap. Jadi karena waktunya lama dan kebetulan di komunitas anggur Depok ini juga ada produk itu media tanam. Kemarin Mas Faris cerita ada launching produk, dan itu mungkin untuk beberapa teman-teman yang sulit atau butuh yang lebih cepat bisa langsung menggunakan media tanam. Nah, selain dari komposisi yang 3 tadi, itu saya juga pakai beberapa komposisi, jadi nggak hanya satu. Cuman yang paling sering dipakai yang tadi 3. Nah, untuk yang lain ada media tanam yang pakai sekam bakar dengan kompos atau pupuk kandang matang. Untuk itu pakai perbandingannya adalah 2:1. Terus ada lagi media tanam yang untuk soilless atau kalau mau tanam hidroponik, itu saya pakai arang sekam campur kokopit 2. Nah, untuk media tanam yang terakhir ini lebih praktis, itu nggak perlu fermentasi, bisa dipakai. Hanya untuk pemupukannya harus pakai AB-mix karena sekam bakar kokopit. Jadi saya biasa sebutnya sebako.
Sepako 21 itu sekam bakar kokopit perbandingannya 21 itu nol nutrisi, jadi pemupukannya wajib pakai abonik. Ini materi dulu atau langsung materi dulu, baru nanti habis baru GNN-nya. Ya, jadi saya selesaikan materinya dulu. Yang kedua adalah pemupukan pembibitan. Jadi untuk di bibit itu untuk pemupukannya, kalau bahan saya pakai hydro itu abemit, hasil racikan saya, produksi Rafatifam. Untuk waktunya itu mulai sekitar 1,5 bulan setelah tancap cutting. Jadi kalau di bibit ada waktu-waktu aman, karena kalau kondisi di 1 bulan pertama itu masih rawan. Kalau media terlalu basah maka cenderung bibit mudah busuk. Jadi bisa dimulai saat 1,5 bulan kalau dari waktu, atau kalau lihat dari daun tunasnya sudah ada 4 sampai 5 daun. Nah itu pakai hydronya, komposisinya 5 mili A, 5 mili B dan 1 liter air. Itu untuk penyiramannya dilakukan setiap 2 hari sekali sebanyak. Nanti kalau untuk jumlahnya mengikuti ukuran polybag. Jadi kalau di sana ukuran polybag 15 cm itu pakai sekitar 100 ml 2 hari sekali. Nah, misal untuk polybagnya lebih besar, ukuran 25 ke atas, bisa ditambahkan sampai 1 gelas aqua atau 250 ml. Sama untuk intervalnya 2 hari sekali. Terus kemudian untuk pembuahan, jadi ada pupuk untuk pembuahan, pupuk generatif. Nah, mungkin perlu diketahui untuk anggur ini masa vegetatifnya sebenarnya hanya di 4 sampai 6 bulan pertama. Jadi setelah itu sudah masuk ke akhir seterusnya. Nah, untuk pupuk pembuahan itu bisa pakai 2 opsi. Jadi ada bisa pakai hydro atau pakai pupuk yati. Nah, jadi saya ada keluarkan formulasi itu namanya pupuk yati yang bahannya ada karate boron. Jadi perlu saya tekankan karate boron. Jadi untuk ini banyak yang salah kaprah menyebutnya boron saja. Jadi akhirnya yang dipakai adalah boron murni. Itu efeknya bikin tanaman gosong, terus ya keracunan. Jadi harus digarisbawahi yang digunakan adalah karate boron. Kalau untuk karate boron jumlahnya sebanyak 24 gram. Terus yang kedua ada NKP. NKP jumlahnya 12 gram. Dan yang ketiga ada KNO3. KNO3-nya yang KNO3 putih itu jumlah 20 gram. Nah, dari 3 bahan ini untuk satu racikan untuk dosis pohon dewasa itu untuk penutupan tajuk sekitar 4 meter persegi. Jadi satu ini. Jadi kalau misalnya nanti untuk tanaman di pot atau tanaman yang lebih kecil disesuaikan saja, bisa pakai setengah dosis atau 1/4 dosis. Jadi dari satu racikan dibagi 2 atau dibagi 4. Adapun untuk caranya, bahan-bahan tadi itu dilarutkan ke dalam air, jumlahnya antara 5 sampai 10 liter air. Untuk pemilihan jumlah airnya juga ditentukan dengan kebutuhan tanaman. Jadi kalau misal di pot untuk dosis 4, untuk dosis 1/4-nya berarti kita pakai 10 liter. Jadi untuk masing-masingnya dibagi 4 aja, jadi 2,5 liter per pot. Atau untuk pot besar diameter 60 bisa juga pakai satu racikan. Itu pakai jumlah airnya 5 liter saja bisa. Jadi fleksibel ya, sesuaikan dengan kondisi tanaman. Untuk aplikasi, kalau hegro bisa diaplikasikan setiap hari atau setiap 2 hari. Terus kalau untuk happy aplikasinya setiap 1.
Nah ini pilihan saja. Jadi kalau mau hydro atau happy, intinya sama. Yang penting untuk tanaman anggur pemberian pupuknya harus rutin sesuai jenis pupuk yang digunakan. Nah untuk di pembuahan, jadi kalau kita belajar anggur, untuk pembuahannya harus disiapkan setidaknya 4 bulan sebelumnya. Itu sering disebut dengan foundation pruning. Itu 4 bulan waktunya yang dimulai dari pemangkasan. Jadi acuannya adalah pangkas. Kenapa? Karena kita harus ketahui usia cabang tanaman yang hitungannya adalah hari setelah pangkas, maka harus diawali dengan kasan. Itu waktunya 4 bulan, antara 3 sampai 4 bulan tergantung nanti kita mau pangkas tua atau pangkas muda. Jadi kalau pakai pangkas muda waktunya nggak sampai 4 bulan, ya mungkin di 2,5 sampai 3 bulan sudah bisa dipangkas. Itu yang pertama. Jadi persiapannya 4 bulan. Jadi kadang ada yang nanya berapa bulan sebelum pangkas. Yang baik adalah 4 bulan sebelum pemangkasan. Terus untuk kalau di pemupukan sudah rutin 1 minggu atau 2 hari atau 1 hari pakai hidro, kita udah fokus aja. Jadi rutinitas sudah masuk ke rutinitas, sudah terjadwal. Intinya jadwal pupuk kita pupuk. Kemudian kita tinggal atur di jadwal pemangkasan. Di rotasi pangkasnya adalah setiap 4 bulan. Gitu. Nah, untuk skemanya adalah 4 bulan foundation pruning dan 4 bulan pupuk pembuahan. Jadi 4 bulan bukan sebuah angka yang baku, ini untuk generalisasi saja karena ada tanaman yang pematangannya cepat, yang 3 bulan sudah matang, ada yang lama 4 bulan, maka kita ambil angka 4 bulan. Tetapi ketika kita menanam jenis-jenis yang pematangannya cepat, maka kita bisa ambil waktunya 3 bulan, 3 atau 3,5 bulan. Jadi skemanya bisa per 6 sampai 8 bulan. Jadi 6 sampai 8 bulan, nanti tergantung varietas yang kita tanam. Jadi sebenarnya cukup simpel untuk di pemupukannya, intinya diberikan rutin. Dan nanti tantangan yang banyak sebenarnya dari perawatan bunga sampai buah itu yang cukup banyak, terutama dari hama dan penyakit. Mulai dari thrips, terus jamur, terus nanti ada lagi kelelawar, buah, burung, ada banyak. Jadi dan hama-hama ini juga spesifik lokasi. Jadi kalau di tempat saya mungkin enggak, hanya ada lalat buah, di sini mungkin lalat buah nggak ada, atau sebaliknya ada. Itu nanti disesuaikan dengan kondisi lokasi saja. Kemudian setelah itu ada pemupukan buah, terus ada untuk mengatasi tanaman stagnan. Perlu diketahui, jadi untuk penyebab stagnan ini ada beberapa banyak sebab. Yang pertama dari media tanam, mungkin media tanamnya masih belum matang atau teksturnya yang kurang porus, jadi terlalu padat, bisa menyebabkan tanaman stagnan. Terus yang kedua dari bibit, jadi kualitas bibit yang kurang bagus juga bisa membuat tanaman itu stagnan. Ya ada bibit-bibit yang memang kualitasnya di bawah standar, itu efeknya jadi tanamannya mudah stagnan. Walaupun kita sudah kasih pupuk, tanaman tetap stagnan juga. Terus yang ketiga dari pengaruh hama, itu bisa dari hama di akar, itu ada kutu putih, ada juga dari nematoda atau dari kutu perisai. Nah untuk hama penyakit nanti kita bahas khusus ya di materi di sesi yang kedua. Kemudian jadi ada media, bibit, hama, terus mungkin faktor-faktor lain seperti di treatment yang kurang tepat, pengaruh di perubahan kondisi media tanam itu bisa. Terus gimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama tentunya harus kita ketahui dulu nih. Jadi kita analisis dulu kenapa tanamannya stuck.
Jadi kalau masalahnya di media ya kita harus perbaiki dari media. Kalau permasalahannya di hama kita perbaikinya di pengendalian hamanya. Begitu juga untuk yang lain. Jadi kuncinya adalah kita harus bisa mengidentifikasi dan itu ya mungkin kalau butuh membongkar ya harus dibongkar untuk medianya itu. Jadi terus untuk mengatasi stagnan bisa kita coba beberapa langkah-langkah. Yang pertama pemupukan. Jadi bisa coba dipupuk pakai AB mix. Jadi kalau untuk yang paling simpel adalah AB mix karena itu nutrisi yang siap serap, jadi bisa disiram AB mix. Kalau misalnya kondisi setelah aplikasi AB mix sudah bisa mengatasi, ya bisa lanjut. Terus yang kedua bisa kita lakukan pemangkasan. Jadi ada beberapa kasus hama yang membuat tanaman stuck seperti tungau atau kutu putih. Jadi biasanya pucuknya terhenti. Jadi pertama untuk pengendaliannya bisa nggak hanya satu. Jadi dari hamanya kita kendalikan, jadi disemprot dengan insektisida. Juga kita lakukan juga dengan pemupukan. Jadi mungkin dari faktor-faktor itu nanti yang harus kita ketahui dan kita gunakan untuk mengambil solusi. Nah ini untuk di teorikalnya seperti itu, nanti prakteknya mungkin di rumah masing-masing dan harus dilakukan satu demi satu. Jadi intinya kita mengenali faktor akar masalahnya, baru kita mencari solusinya. Nah, mungkin segitu dulu ya. Jadi nanti kita dari diskusi bisa untuk bertambah. Jadi ada teman-teman mungkin masalahnya beda-beda. Jadi silakan nanti ditanyakan sepuasnya dan kita cari solusinya bersama-sama. Ya mungkin itu dulu untuk di sesi pertama penyampaian dari saya. Ya, tapi